Maskapai Lion Air angkut warga negara Indonesia dari Arab Saudi ke Indonesia sebanyak 425 penumpang. Penerbangan internasional Saudi Arabia to Indonesia kapan akan segera dibuka kembali? Pandemi virus corona di Arab Saudi masih di angka 3.000-an lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Ahlan wa sahlan, jumpa lagi bareng saya Ida Venturer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Sebelum lanjut ke video ini, saya mohon dukungannya dengan cara like, subscribe bagi yang belum, dan share ke sosial media kalian. Syukron. Maskapai Nasional Lion Air angkut WNI dari Arab Saudi ke Indonesia. Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT111 bertolak dari Jeddah, Arab Saudi pada tanggal Kamis kemarin 9 Juli pukul 5.15 waktu setempat dengan membawa sebanyak 425 penumpang yang terdiri dari WNI atau para TKI, mahasiswa, dan juga WNI yang mengalami masalah dan ditampung sementara di shelter KBRI Riyadh dan juga KJRI Jeddah sejak penghentian sementara penerbangan jemaah umroh pada tanggal 27 Februari untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI telah bekerja sama dengan maskapai Saudia untuk membantu kepulangan secara mandiri, dan bahkan sudah sebanyak 2.663 WNI yang terbang melalui 9 kali penerbangan. Kami menjajaki kemungkinan kerjasama dengan semua maskapai yang bersedia mengangkut WNI dengan harga yang terjangkau. Kali ini maskapai Lion Air bersedia mengangkut dengan tarif Rp2.400. Karena ini sifatnya penerbangan charter, yakni berangkat kosong pulang bawa penumpang. Seperti yang telah diterangkan oleh Pak Konjen Eko Hartono. Karena dari sebagian warga negara Indonesia, ada yang terpaksa harus pulang karena masa kontrak kerja mereka telah berakhir, atau sebagian lagi harus pulang lantaran perusahaan tempat mereka bekerja ditutup. Dalam kepulangan kemarin, KJRI melakukan negosiasi dengan pihak maskapai agar harga bisa ditekan serendah mungkin. Selanjutnya, tim KJRI Jeddah membuka pendaftaran online secara perorangan dengan persyaratan dan ketentuan, diantaranya kewajiban bagi calon penumpang mematuhi protokol kesehatan. Lalu bagaimana dengan penerbangan internasional dari Arab Saudi ke Indonesia? Kapan akan dibuka kembali? Selama penerbangan internasional reguler belum beroperasi, KJRI Jeddah terus menjajaki kerjasama dengan berbagai maskapai, terutama maskapai nasional yang bersedia mengangkut WNI yang terpaksa harus pulang di tengah pandemi. Tentunya dengan harga yang terjangkau. Semoga saja maskapai Garuda Indonesia bersedia untuk mengangkut kepulangan WNI Arab Saudi. Saudia Airlines, semua penerbangan internasional masih ditangguhkan sampai pengumuman berikutnya. Musim Haji 2020 tinggal menghitung hari, namun ada yang berbeda dengan haji tahun ini, di mana virus corona di Arab Saudi masih mewabah. Sehingga kuota haji di Arab Saudi sangat terbatas. Pemerintah Arab Saudi hanya memberikan 70% bagi warga non-Saudi dan 30% bagi warga Saudi. Musim Haji 2020 bagi siapa saja calon jemaah maka harus mematuhi beberapa persyaratan yang diterapkan oleh pemerintah. Pertama, tidak menderita diabetes. 2. Tidak memiliki kelainan tekanan darah. 3. Tidak memiliki penyakit jantung. 4.
tidak memiliki penyakit pernafasan. 5. Tidak terinfeksi oleh virus corona. 6. Usia di antara 20 tahun sampai 65 tahun. Sehari sebelum dan sesudah melaksanakan haji. Dan bahkan nomor terakhir adalah menyatakan bahwa belum pernah melaksanakan ibadah haji. Dan juga bagi siapa saja yang ingin melaksanakan haji tahun ini, baik Indonesia, Malaysia, Singapura, Bangladesh, India, Mesir, warga ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi segera bisa langsung mendaftar. Dan hari ini adalah hari terakhir pendaftaran untuk melaksanakan ibadah haji. Bagaimana dengan yang tidak mempunyai iqomah atau yang ilegal? Pemerintah Arab Saudi hanya memberikan kesempatan bagi warga ekspatriat yang berdomisili resmi dengan iqomah. Jadi bagi siapa saja khususnya WNI yang mau ke Mekah tanpa tasreh, maka akan ditolak dan bahkan akan dikenakan pelanggaran. Lalu berapa harga tasreh tahun ini? Sampai saat ini dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi belum memberikan pernyataan akan harga tasreh haji. Pandemi virus corona di Arab Saudi. Tambahan COVID-19 per harinya masih pada angka 3.000-an lebih. Pada tanggal 9 Juli kemarin sebanyak 3.183 kasus baru dan kesembuhan sebanyak 3.046 dan yang meninggal dunia 41. Dari tambahan COVID-19 diantaranya 364 dari Riyadh. Dan Riyadh kembali kota tertinggi tambahan COVID-19 baru. 247 Ad-Damam, 246 Jeddah, 196 Al-Hubub, 181 dari Taif dan 152 Al-Mubarraj, 122 Madinah Munawwarah, 96 Aba, 96 Khamis Musaid, 87 Mahail Asir dan 84 Makkah Al-Mukarramah. Berikut ke bawah adalah beberapa tambahan COVID-19 baru dengan tambahan terendah hingga mencapai total 223.327 dan kesembuhan sebanyak 161.096, sedangkan total meninggal dunia sebanyak 2.100 orang. Data kasus COVID-19 per tanggal 9 Juli sebanyak 2.657 kasus baru. Dan ini merupakan tambahan tertinggi selama pandemi COVID-19 di Indonesia hingga mencapai total 70.736. Sedangkan total kesembuhan 32.651 dan yang meninggal dunia sebanyak 3.417. Mungkin hanya ini yang bisa saya share ke kalian semua. Terima kasih yang selalu menunggu kabar Hidayah Venture. Jangan lupa memakai masker saat di luar rumah. Saya Hidayah Venture dari Arab Saudi melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.